Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 5414230002. Program Studi Pendidikan Seni Rupa, jurusan Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Seni Rupa Barat oleh dosen pengampu Ibu Hasdiana, SPD MSN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran seni romantisme. Apa itu romantisme? Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi atau dreamlike. Sekilas sejarah mengenai aliran romantisme. Romantisme diambil dari kata roman, berarti hal yang keroman-romanan. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan, pencapaian, penaklukan manusia oleh bangsa asing atau penjajah yang disajikan secara dramatis. Romantisme berawal dari akhir abad ke-18 di Eropa Barat. Istilah romantisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir tahun 1700-an oleh kritikus seni August dan Friedrich Schlegel yang menulis buku kritik berjudul Romanticism Crisis. Penyair Inggris William Lee menjadi tokoh utama dalam gerakan romantisme di tahun 1815-an. Ciri-ciri romantisme ada 5. Yang pertama, imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak ada fantasi, adegan yang digunakan pada romantisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Untuk menciptakan adegan tersebut diperlukan daya imajinasi yang tinggi. Yang kedua, ada subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Yang ketiga, menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Yang keempat, pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike atau seperti mimpi. Yang kelima, menggambarkan perasaan kuat yang tidak berhafiyah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Penganut-penganut aliran romantisme. Di sini saya mengambil 4 contoh penganut aliran romantisme. Yang pertama ada Henry Fuseli dengan karya The Nightmare 1781. Karya Henry Fuseli dengan judul The Nightmare menjadi lukisan pertama kali yang menggunakan aliran romantisme. Karya Fuseli ini menggambarkan seorang wanita mempesona yang sedang tertidur dalam sebuah sofa atau kursi. Wanita tersebut merentangkan tangannya dan terdapat seorang inkubus atau iblis yang berjongkok di atasnya dengan tatapan melotot ke arah orang yang melihat lukisan tersebut. Yang kedua ada Caspar David Friedrich dengan karya Wanderer Above the Sea of Foam tahun 1818. Seniman periode romantis Jerman Caspar David Friedrich melukis salah satu karya seni era romantis yang paling ikonik. Pemuda dengan pengembara di atas laut kabut pada tahun 1818 yang sedang berdiri dengan posisi melihat ke arah luar lautan yang berkabut tebal. Di dalam lukisan tersebut hanya digambarkan satu sosok yang membelakangi penonton lukisan. Lukisan ini menggambarkan keadaan emosional Friedrich, gagasan bebas dan tak terbatas mengenai ketidaksempurnaan emosi dan jiwa. Yang ketiga ada Thomas Cole dengan karya The Titans Goblins tahun 1833. Karya seni romantisme Thomas Cole berfungsi sebagai puncak fantasi romantisnya. The Titans Goblins meniru lukisan romantisme terkenal Cole lainnya dengan penggambaran landscape Italia dan ilustrasi tema yang berkaitan dengan keagungan masa lalu dan signifikasi.
serta kekuatan alam untuk perambai. Vegetasi yang rimbun membentang di sepanjang tepinya, dengan dua bangunan kecil yang memecah kehijauan. Satu adalah Istana Italia dan yang lainnya adalah kuil Yunani. Sebuah badan air yang luas mengisi piala sampai penuh dan dihiasi dengan perahu layar. Air tumpah ke tanah di bawah yang ditandai oleh peradaban lain. Dan yang keempat ada Francisco Goya dengan karya 3rd of May tahun 1808. Francisco Goya dianggap sebagai salah satu seniman terpenting di Spanyol pada abad ke-18 dan ke-19. Francisco Goya menciptakan karya seni yang hidup dan penuh teka-teki yang mencerminkan sejarah Spanyol. Seni romantis terkenal Goya yang inovatif adalah The 3rd of May 1808. Lukisan tersebut menggambarkan pasukan Napoleon secara terbuka mengeksekusi orang-orang Spanyol sebagai pembalasan atas pemberontakan hari sebelumnya melawan Prancis. Pengaruh-pengaruh aliran romantisme. Yang pertama, pada sastra. Aliran romantisme memiliki pengaruh yang besar dalam dunia sastra. Banyak karya sastra romantis yang masih terkenal hingga saat ini, seperti karya-karya dari William Lord Byron dan Johann Wolfgang von Goethe. Yang kedua, ada musik. Aliran ini juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia musik. Musik romantis seringkali ditandai dengan melodi yang indah dan emosional, serta penggunaan instrumen musik yang lebih kompleks. Yang ketiga ada seni lukis. Aliran romantisme juga memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia seni lukis. Banyak lukisan romantisme yang menggambarkan pemandangan alam yang indah dan mengandung makna simbolis. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Aliran romantisme juga memiliki pengaruh dalam perubahan sosial pada masa itu. Aliran ini menekankan pada kebebasan individual dan ekspresi diri, yang pada akhirnya mempengaruhi pandangan masyarakat, kebebasan, dan hak asasi manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.